تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang membimbing kita semua untuk kembali membaca dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim. Semoga dengan ini iman kita semakin bertambah, sebagaimana firman Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah imannya. Jemaah rahimakumullah, mari kita melanjutkan tafsir surah Ali Imran. Ya, tafsir surah Ali Imran. Ayat berapa sekarang? Sekarang kita masuk ayat 48, Bapak Ibu. Masih tentang kisahnya Nabi Isa alaihissalam. Kita baca sampai ayat 49 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم
أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ikhfa itu mulutnya tidak terbuka dan juga tidak tertutup ya, bibirnya tidak kebuka dan tidak tertutup, jadi antara izhar dan ghunnah. Kalau dibaca fa'an keliru atau dibaca fa'am keliru, yang benar fa'an tidak tertutup dan tidak terbuka. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Ayat sebelumnya yang kita pelajari pekan kemarin Bapak Ibu, yaitu ayat 45 yang mana malaikat datang kepada Maryam menyampaikan kabar bahwa dia akan memiliki seorang anak. Lalu nama anak itu langsung disebutkan oleh malaikat, namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam. Kemudian malaikat tidak hanya menyampaikan kabar bahwa Maryam akan memiliki seorang anak walaupun tidak memiliki suami, ya. Tetapi malaikat juga menyampaikan kabar gembiranya untuk Maryam bahwa anak yang dikandung itu bukan anak biasa, tetapi anak yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain, ya. Maka disebutkan oleh malaikat keistimewaan anak yang dikandung oleh Maryam. Dikatakan dalam satu riwayat Bapak Ibu bahwa ketika malaikat menyampaikan kabar bahwa Maryam akan punya seorang anak, maka tiba-tiba Maryam merasakan dalam perutnya ada janin. Jemaah rahimakumullah. Dia langsung merasa sedang hamil, ya. Kemudian apa keistimewaan anak yang dikandung oleh Maryam itu? Yang pertama di ayat 45 ujung, wajihan fid dunya wal akhirah. Anak itu wajihan fid dunya. Wajihan artinya populer atau terkenal atau masyhur di dunia dan di akhirat. Ada orang masyhur di dunia tapi tidak masyhur di akhirat. Ada yang tidak masyhur di dunia tetapi masyhur di akhirat, Bapak Ibu, ya. Ada yang tidak dua-duanya, tidak masyhur di dunia, tidak masyhur di akhirat, ya. Ada yang dua-duanya, jemaah rahimakumullah, masyhur di dunia sebagai orang saleh, ulama, alim, ya.
dan juga masyhur di akhirat. Dan inilah salah satu keistimewaan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian yang kedua, keistimewaan Isa yang dikandung oleh Maryam saat itu adalah wa minal muqarrabin, termasuk orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang menafsirkan termasuk orang yang kelak didekatkan kepada Allah di akhirat, Bapak Ibu. Ya, intinya Nabi Isa ini termasuk muqarrabin. Muqarrabin adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kabar ini disampaikan oleh malaikat? Tentu supaya Maryam terhibur dengan apa yang dikandung olehnya. Sebab kalau dia tidak dikabarkan demikian, Bapak Ibu, mungkin dia merasa berat kan? Sebab dia punya anak tanpa seorang suami. Tapi ketika dia mendapatkan kabar bahwa anak yang dikandung ini bukan anak biasa, tapi memiliki keistimewaan khusus, maka itu akan menjadi hiburan bagi Maryam. Kemudian keistimewaan yang ketiga Allah sebutkan di ayat 46, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dapat berbicara dengan manusia fil mahdi ketika masih bayi, wa kahla dan ketika sudah dewasa. Nah, subhanallah. Ya. Kemudian yang keempat, wa minas salihin, termasuk orang yang saleh, Bapak Ibu. Jadi anak ini belum lahir tapi sudah diketahui keistimewaannya. Biasanya anak itu diketahui keistimewaannya apabila sudah lahir kan. Sudah lahir, ada tanda-tanda usia 1 tahun, 2 tahun dah kelihatan bahwa anak ini punya keistimewaan ini, Bapak Ibu. Ya. Tetapi Nabi Isa ini beda. Belum lahir, bahkan mungkin belum ditiupkan ruh, masih baru berada di dalam rahimnya Maryam, sudah diketahui, disebutkan ya kan tentang keistimewaan. Subhanallah, Bapak Ibu. Ya. Dan hampir semua nabi dan rasul, Bapak Ibu, itu sebelum lahir sudah memiliki keistimewaan. Seperti nabi kita, Nabi Muhammad. Sebelum lahir ibunya bermimpi ada cahaya yang keluar dari perutnya, lalu cahaya itu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan mimpi itu berulang-ulang. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian ibunya juga merasa bahwa bayi yang ada di perutnya itu senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan khusus ya. Kemudian ayat 47, setelah Maryam mendapatkan kabar bahwa dia akan memiliki seorang anak yang istimewa, Maryam sempat bertanya kepada malaikat, bagaimana mungkin aku punya anak, padahal tidak ada seorang pun dari manusia yang menyentuhku, tidak ada seorang laki-laki menyentuhku, aku tidak punya suami. Malaikat itu menjawab, begitulah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah menetapkan suatu perkara, maka cukuplah baginya mengucapkan kalimat kun, maka sesuatu itu akan terjadi. Oleh karenanya di ayat 45, Bapak Ibu, Allah menyatakan bahwa Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah bikalimat, dengan kalimat, bukan dengan sperma, bukan dengan sel telur, ya kan, bukan dengan sebab, tetapi dengan kalimat Allah, kun fayakun. Ya, kata Allah kun, jadilah, maka langsung tiba-tiba saat itu Maryam hamil. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian ayat 48. Ini masih berbicara tentang keistimewaan Nabi Isa alaihissalam yang saat itu masih dikandung oleh Maryam. Ya. Berarti ini keistimewaan yang keberapa? Yang kelima. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Keistimewaan yang kelima adalah Isa itu mendapatkan pengajaran dari Allah berupa Alkitab, Al-Hikmah, At-Taurat, dan Al-Injil. Nah, di dalam ayat ini ada 4 perkara yang diajarkan oleh Allah kepada
Nabi Isa alaihi salam. Yang pertama apa? Alkitab, Al-Hikmah, At-Taurah, dan Al-Injil, Bapak Ibu. Ya. Allah mengatakan wa yu'allimuhu, dan dia Allah mengajarkan kepadanya. Nah, ini dalil bahwa salah satu sifat Allah itu adalah muallim, sebagai pengajar. Dan banyak ayat Al-Qur'an menyebutkan bahwa Allah itu mengajar. Misalnya surah Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma. Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma, nama-nama benda di alam ini beserta fungsinya. Ya, kemudian ada juga firman Allah, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Di situ dua kata tentang pengajaran. 'Allamal Qur'an, Allah yang mengajarkan Al-Qur'an. Yang kedua, 'allamal bayan, 'allamahul bayan. Allah yang mengajarkan manusia itu al-bayan. Al-bayan itu artinya mengungkapkan, Bapak Ibu. Jadi kita ini bisa mengungkapkan iya, tidak, ya kan? Bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan, jamaah rahimakumullah. Itu yang mengajarkan adalah Allah, bukan orang tua kita. Kita lihat anak-anak ya yang baru belajar bicara. Seperti anak saya, Bapak Ibu, usia 3 tahun, tahu-tahu bisa mengungkapkan sesuatu, padahal tidak pernah diajarkan. Siapa yang mengajarkan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kekhususan untuk manusia. Adapun hewan tidak dapat mengungkapkan. Jadi kalau pengen sesuatu dia hanya berbunyi saja. Kucing pengen makan hanya ya kan? Anjing juga pengen makan, bunyinya bagaimana? Jemaah rahimakumullah, ketika dia ada sesuatu yang membahayakan, maka bunyinya berbeda dengan ketika dia lapar, Bapak Ibu. Dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, tapi manusia bisa mengungkapkan. Yang mengajarkan adalah Allah. Kemudian termasuk juga ayat yang mana Allah memiliki sifat sebagai pengajar, yaitu surah Al-Alaq. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa yang manusia belum ketahui. Jadi kalau kita berilmu, tahu sesuatu, sesungguhnya yang mengajarkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, orang mengajarkan ilmu itu termasuk pekerjaan yang sangat mulia, karena dia menjadi wakil Allah. Ya, cara Allah mengajarkan ilmu kepada hambanya itu dua. Yang pertama, diajarkan secara langsung, namanya ilmu laduni, langsung dari Allah. Dan ini makamnya para nabi, para rasul. Ya, terkadang juga terjadi pada orang-orang biasa, di mana kadang kita mendapatkan inspirasi, Bapak Ibu. Itu yang ngajarin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak pernah belajar, nggak pernah ikut seminar, nggak pernah baca buku, tapi tiba-tiba ada inspirasi. Jemaah itu yang ngajarin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa perantara belajar, Bapak Ibu. Kemudian cara yang kedua, jemaah ini cara yang umum. Allah mengajarkan hambanya dengan perantara belajar, dengan perantara menulis, dengan perantara mendengarkan, dengan perantara membaca, Bapak Ibu. Sebagaimana yang kita lakukan saat ini, jemaah rahimakumullah. Ini salah satu cara Allah mengajarkan kita. Allah datangkan, Allah gerakkan kita ke majelis ilmu, membaca kitabnya, memahami kitabnya, dan mengambil pelajaran darinya. Jemaah rahimakumullah. Nah, makanya mengajarkan ilmu itu termasuk perbuatan yang sangat mulia. Kata Nabi, ada dua golongan yang mana kalian patut iri kepadanya. Pertama, orang kaya dan dia sibuk mengeluarkan hartanya untuk sedekah. Kita patut iri kepadanya, kata Nabi. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan ilmu oleh Allah dan dia mengamalkan ilmunya serta mengajarkan ilmunya siang dan malam. Hendaklah kalian iri kepadanya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Baik. Allah mengajarkan kepada Nabi Isa Alkitab, Al-Hikmah, At-Taurah, Al-Injil, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama Allah mengajarkan apa? Alkitab. Nah, kalau kita lihat secara bahasa, Alkitab itu yang kita kenal apa? Buku, kitab.
Tapi mayoritas ulama tafsir mengatakan Alkitab di sini dari kata kitabah. Kitabah artinya tulisan. Nah, sehingga mayoritas ulama tafsir mengatakan Allah mengajarkan kepada Nabi Isa Alkitab, tulis menulis. Ya. Jadi Nabi Isa itu bisa menulis, Bapak Ibu. Berbeda dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya. Beliau diutus oleh Allah dari kalangan bangsa yang ummi, tidak dapat membaca dan juga tidak dapat menulis, tapi mengandalkan hafalan. Jamaah rahimakumullah. Ada hikmahnya, Nabi tidak dapat menulis, Bapak Ibu. Sehingga tidak ada peluang bagi orang kafir untuk menuduh bahwa Al-Qur'an itu tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk mengirim surat, maka Nabi juga memerintahkan mereka untuk menulis. Nah, biasanya sekretaris Nabi adalah Zaid bin Thabit, jemaah rahimakumullah. Terkadang Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menulis surat beliau kepada raja-raja, ya. Sedangkan Nabi Isa diberikan kelebihan oleh Allah berupa diajarkan Alkitab, dapat tulis menulis. Dan memang Bani Israel, ya, karena Nabi Isa ini kan dari kalangan Bani Israel, diberikan kelebihan oleh Allah menulis, Bapak Ibu. Dan Bani Israel itu memang diberikan kelebihan dalam ilmu pengetahuan dari dulu, jemaah rahimakumullah. Ya, Allah mengatakan wa anni faddaltukum 'alal alamin. Aku lebihkan kalian 'alal alamin, atas umat seluruh alam. Ya, pintar-pintar, Bapak Ibu. Tapi kepintaran mereka tidak membawa mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dimurkai oleh Allah dalam surah Al-Fatihah, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang kedua Allah mengajarkan apa? Al-hikmah. Nah, al-hikmah ini pun juga ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan al-hikmah di sini al-akhlak, akhlak. Allah mengajarkan akhlak yang sempurna kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, sehingga salah satu ajaran Nabi Isa itu mengedepankan akhlak. Bahkan dikatakan dalam suatu riwayat, walaupun riwayat ini masih dipertanyakan, ya, keabsahannya, Bapak Ibu, bahwa salah satu ajaran Nabi Isa itu memaafkan. Jadi kalau ada orang nempeleng, dimaafkan. Nempeleng lagi, dimaafkan lagi. Nempeleng lagi, dimaafkan lagi. Kalau ada orang mencubit, dimaafkan. Orang memukul, dimaafkan. Dia pengen mukul lagi, silakan kasih sebelah kanan. Tadi yang dipukul sebelah kiri, sebelah kanan kasih lagi. Setelah itu dimaafkan lagi. Ya, dan itu wajib dalam ajaran Nabi Isa alaihissalam. Berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad. Kalau kita dizalimi orang, kita ada 3 pilihan, ya kan? Membalas dengan kezaliman yang sama, dengan keburukan yang sama. Jadi kalau kita ditempeleng, boleh dibalas dengan tempeleng juga. Ya, tapi kita nggak dapat pahala, cuman puas saja, jemaah Allah. Yang kedua sabar, yang ketiga baru memaafkan, dan memaafkan ini yang paling mulia, Bapak Ibu. Ya. Ada juga yang mengatakan al-hikmah di sini adalah kalimat yang pendek tapi mengandung makna yang dalam. Dan semua nabi Rasul, Bapak Ibu, itu diajarkan al-hikmah oleh Allah. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad, ya. Kalimatnya pendek tapi mengandung makna yang dalam. Ya kan? Berbeda dengan kita. Kita ini kadang menyampaikan sesuatu butuh beberapa kata, beberapa kalimat, Bapak Ibu. Sedangkan Nabi ketika menyampaikan sesuatu, kalimatnya pendek tapi mengandung makna yang sangat dalam. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh seseorang kecuali dia mendapatkan hikmah, Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan al-hikmah di sini adalah, ini saya punya tafsir namanya Safwatul Bayan. Ini Al-Qur'an plus di samping ada tafsirnya. Ini dikarang oleh ulama Mesir, namanya Imam Syekh Hasanin, ya. Al-hikmah al-fiqha awis sawaba qaulan wa amalan. Dalam kitab ini ditafsirkan al-hikmah adalah pemahaman agama yang mendalam. Ya. Baik, intinya jemaah rahimakumullah bahwa Allah mengajarkan kepada Nabi Isa al-hikmah. Kemudian yang ketiga at-Taurah. Allah mengajarkan kepada Nabi Isa kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa
ternyata diajarkan juga oleh Allah kepada Nabi, ya. Kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Allah ajarkan juga kepada Nabi Isa, Bapak Ibu. Subhanallah. Allah membuat Nabi Isa itu paham kitab Taurat. Padahal kitab Taurat itu bahasanya berbeda dengan bahasa Nabi Isa. Taurat itu pakai bahasa Ibrani, Bapak Ibu. Sedangkan Nabi Isa pakai bahasa Suryani. Ya, sekarang ada orang yang paham bahasa Suryani. Mama Gufron. Dia mengaku paham bahasa Suryani. Yang makoli itu, Bapak Ibu. Ya. Makoli itu di searching di Google ternyata pisang goreng. Makliyun artinya pisang goreng. Makoliyun. Kalau tidak percaya searching di Google terjemah makoliyun gitu ya. Makoliyun itu muncul pisang goreng. Baik ya. Nah, tetapi Nabi Isa diberikan kelebihan oleh Allah dapat memahami kitab Taurat, Bapak Ibu. Ya, kita ini Pak, walaupun umat Islam, tapi karena bahasa kita beda dengan bahasanya Nabi, bahasa Al-Qur'an ya, maka kita akan susah memahami Al-Qur'an secara sempurna. Jamaah rahimakumullah. Ya kan? Jarang ada orang paham Al-Qur'an Bapak Ibu sempurna 30 juz itu jarang, jamaah rahimakumullah. Ya kan? Mungkin sekarang paham, besok lusa lupa. Jamaah rahimakumullah. Ya kan? Karena memang bukan bahasa sehari-hari kita. Bapak Ibu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, wal Injil. Allah mengajarkan kepada Nabi Isa yaitu Al-Injil. Nah, ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ya, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Baik, intinya Allah mengajarkan banyak hal kepada Nabi Isa. Al-Kitab, Al-Hikmah, At-Taurah, Al-Injil. Nah, sehingga bisa dikatakan beliau adalah orang yang sangat dalam pengetahuannya, jemaah rahimakumullah. Karena beliau tidak hanya diajarkan satu cabang ilmu oleh Allah. Ya. Terkadang kan orang ahli fikih tapi tidak ahli hadis, ahli tafsir tapi tidak ahli fikih. Nabi Isa ini ahli di segala bidang ilmu karena Allah mengajarkan banyak ilmu kepada beliau. Kemudian keistimewaan berikutnya di ayat 49, Allah mengangkat atau memilih beliau sebagai rasul. Wa rasulan ila bani Israel, dan sebagai rasul yang diutus kepada Bani Israel. Jelas ya, Nabi Isa itu utusan Allah, bukan anak Allah. Jadi tuduhan atau anggapan atau keyakinan orang Nasrani itu tidak benar. Yang meyakini Isa sebagai ibnullah, anak Tuhan. Ya. Allah sudah menyatakan Isa adalah sebagaimana nabi-nabi yang lain, Rasulullah, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Kapan beliau diangkat sebagai rasul? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan beliau diangkat sebagai rasul, Bapak Ibu, di usia 3 tahun. Ya. Tapi kita udah belajar kan, usia 3 tahunnya Nabi Isa itu beda dengan usia 3 tahun anak-anak pada umumnya. Karena pertumbuhan Nabi Isa sehari itu sama seperti pertumbuhan anak dalam setahun. Jamaah rahimakumullah. Ya. Cuman pendapat mayoritas ulama mengatakan Nabi Isa diangkat sebagai rasul itu di usia 30 tahun. Ini pendapat jumhur. Dan di usia 33 tahun beliau telah diangkat oleh Allah ke langit. Berarti menjadi rasul itu hanya 3 tahun saja, Bapak Ibu. Hanya 3 tahun saja. Tapi banyak pengikutnya. Ya, orang banyak pengikutnya itu tidak bergantung kepada masa. Sebab Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, pengikutnya hanya 70 orang. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah selama 30 tahun, Bapak Ibu. Pengikut hanya 2 orang, akhirnya ditinggal oleh beliau. Lalu dihukum oleh Allah. Beliau ya, masuk dalam perut ikan. Karena beliau kesel ke mereka ini. Udah didakwain 30 tahun ya, tetapi yang ikut hanya 2 orang. Kita kalau berdakwah Pak 30 tahun, yang ikut cuma 2 orang, kita tinggal atau bertahan?
Jangankan 30 tahun ya. 1 bulan aja kita tinggal. Ya kan? Makanya kita ini nggak jadi nabi Bapak Ibu. Karena kita kurang sabar. Kemudian jemaah rahimakumullah, Nabi Isa seorang rasul yang diutus oleh Allah ila Bani Israel, kepada Bani Israel. Kalau kita melihat ayat ini, ternyata banyak sekali nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Ya, sehingga mereka menganggap diri mereka sebagai bangsa yang paling mulia. Karena banyak nabi-nabi yang lahir dari kalangan mereka. Sebenarnya kalau kita pahami lebih dalam lagi Bapak Ibu, justru banyaknya nabi diutus kepada mereka itu menunjukkan apa? Bebalnya mereka. Bebal. Ya kan? Mangkelnya sama kerasnya hati mereka. Sehingga berulang kali diutus nabi kepada mereka untuk menyadarkan mereka, tapi mereka tidak sadar-sadar. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Ketika Nabi Isa diutus kepada Bani Israel, Nabi Isa berkata kepada mereka, anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Sesungguhnya aku telah datang kepada kalian membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhan kalian, dari Allah. Artinya beliau diutus oleh Allah membawa mukjizat sebagaimana umumnya para nabi dan para rasul. Jemaah rahimakumullah. Ya. Ini petunjuk bahwa Bani Israel tidak percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Makanya Nabi Isa menyampaikan, aku ini rasul yang diutus kepada kalian dan membawa bukti-bukti kerasulan dari Allah. Ya. Nah, apa bukti kerasulannya? Yang pertama, ini mukjizatnya Nabi Isa ya. Anni akhluqu lakum minat tini kahay'ati tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biidznillah. Sesungguhnya aku telah menunjukkan kepada kalian ciptaan minat tini dari tanah, kahiyati tayri berbentuk burung, fa anfukhu fihi, lalu aku tiup tanah yang berbentuk burung itu, fayakunu tayran biidznillah. Tiba-tiba tanah itu berubah menjadi burung beneran, terbang biidznillah dengan izin Allah. Ini mukjizat Nabi Isa, Bapak Ibu. Ya. Dalam satu riwayat dikatakan, mereka ini jemaah rahimakumullah menantang Nabi Isa. Kalau kau memang nabi dan rasul, ya, bisakah engkau membuat burung dari tanah lalu dia terbang, ya, sebagaimana burung pada umumnya? Kemudian Nabi Isa menunjukkan kepada mereka. Maka Nabi Isa bukan merangkai ya. Jadi tanah itu dibentuk menjadi burung. Jemaah rahimakumullah. Tanah itu dibentuk menjadi burung. Lalu setelah itu ditiup oleh Nabi Isa. Ya, ditiup oleh Nabi Isa. Setelah ditiup, tiba-tiba tanah itu berubah menjadi burung beneran yang terbang. Dan di ujung Allah mengatakan biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang mengatakan burung itu adalah kelelawar, Bapak Ibu. Ya, ada yang mengatakan ya burung tidak disebutkan oleh ulama tafsir. Jemaah, burung apa? Intinya burung itu terbang tinggi sekali, ketika sudah tidak bisa dilihat, maka burung itu dikembalikan oleh Allah menjadi tanah dan jatuh. Nah, hebat enggak Nabi Isa ini? Hebat Bapak Ibu. Tapi di balik kehebatan beliau itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kalau ada orang sekarang ya bisa membuat, ini bukan sulap, bukan sihir ya. Ini namanya mukjizat. Tanah, di kepal-kepal tanah itu seperti burung ya bentuknya, lalu ditiup jadi burung beneran. Itu insya Allah jadi orang yang paling viral sedunia. Jemaah rahimakumullah. Untungnya dulu nggak ada HP ya. Nah, kalau ada HP maka masih bisa disaksikan sampai sekarang Bapak Ibu. Kalau sekarang ada orang bisa merubah daun jadi uang, itu sesungguhnya bukanlah benar ya, tetapi itu adalah sihir atau itu adalah sulap Bapak Ibu ya.
Itu adalah sulap jamaah Allah. Tapi Nabi Isa ini betul-betul berubah menjadi burung Bapak Ibu yang bisa terbang. Dan ini bukan hal yang baru ya. Nabi-nabi sebelumnya juga diberikan mukjizat demikian, seperti Nabi Soleh yang mengeluarkan onta dari apa? Dari batu. Ya kan? Ini lebih hebat lagi. Jadi batunya nggak dirangkai, nggak dibentuk jadi onta. Dari batu itu keluar onta. Jemaah rahimakumullah. Subhanallah. Kemudian semua itu terjadi biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah tidak mengizinkan, maka burung itu tidak akan terbang. Jadi mukjizat Nabi dan Rasul itu Bapak Ibu, kalau tidak izin dari Allah, maka mereka tidak akan dapat menjawab tantangan kaumnya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian mukjizat berikutnya, wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah. Aku dapat menyembuhkan al-akmah, orang yang penyakit buta. Al-akmah ini buta sejak lahir. Sedangkan al-abras Bapak Ibu penyakit belang, penyakit lepra. Ini dua penyakit yang tidak ada obatnya saat itu. Ya, jadi orang Yahudi saat itu terkenal dengan perdukunan mereka. Mereka bisa menyembuhkan penyakit ini, penyakit ada orang tidak bisa hamil, disembuhkan oleh mereka, akhirnya bisa hamil. Tetapi dua penyakit ini tidak dapat disembuhkan oleh mereka. Buta sejak lahir, kemudian yang kedua penyakit abros, lepra, belang, jamaah rahimakumullah. Namun Nabi Isa diberikan kelebihan oleh Allah, dapat menyembuhkan penyakit buta sejak lahir dan juga penyakit belang. Cukup dengan usapan tangannya Bapak Ibu. Cuma diusap aja ini, langsung bisa melihat. Subhanallah. Jadi tangannya Nabi Isa itu magic Bapak Ibu. Ya. Kemudian orang yang kena abros, jemaah rahimullah, cukup diusap oleh Nabi Isa, maka penyakitnya langsung hilang seketika. Ya kan? Bukan hilang bertahap, tapi hilang seketika. Begitu juga orang yang buta, jemaah langsung sembuh seketika Bapak Ibu. Ya. Bukan sembuh bertahap kan? Kalau dukun kan sembuhnya bertahap. Ya kan? Oh, kamu besok datang lagi. Lusa datang lagi. Datang lagi. Nah, ketika tidak sembuh-sembuh baru dibilangin jurus pamungkasnya. Ya, oh kamu ini tidak bisa disembuhkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Kemudian wa uhyil mauta biiznillah, dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ini yang lebih dahsyat lagi. Kalau menyembuhkan penyakit sekarang ada, jemaah rahimakumullah, kan penyakit lepra sudah ada obatnya, sudah bisa disembuhkan, sudah bisa dicegah Bapak Ibu. Kemudian buta juga bisa, jemaah rahimakumullah, bahkan ada cangkok mata, ya. Tetapi yang belum ada sampai sekarang adalah menghidupkan orang mati. Ya, itu belum ada. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Menghidupkan orang yang sudah mati biidznillah, dengan izin Allah SWT. Disebutkan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi bahwa yang dihidupkan oleh Nabi Isa ini bukan hanya 1-2 orang, banyak Bapak Ibu. Ya, ada 2 orang perempuan yang dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah. Karena 2 orang perempuan itu dibunuh tapi tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka dihidupkan oleh Nabi Isa, dibangunkan dari kuburnya. Jemaah rahimakumullah. Ya, ada juga ada di antara mereka yang tidak percaya, oh, itu karena baru mati, jadi kamu bisa menghidupkan. Coba orang yang sudah lama matinya, kata Bani Israel. Akhirnya Nabi Isa menghidupkan seorang laki-laki yang bernama Sam bin Nuh, yang mati sejak 1000 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Ya, dihidupkan, dibangunkan dari kuburannya. Bangun jemaah rahimakumullah. Ya, bangun. Kemudian ditanya oleh Nabi Isa alaihissalam, apa yang masih kamu rasakan sampai saat ini di dunia, selama hidup di dunia? Kata dia, yang masih aku rasakan adalah sakitnya kematian itu, masih terasa di tenggorokan ini, kata Sam bin Nuh. Jemaah rahimakumullah. Padahal sudah 1000 tahun yang lalu Bapak Ibu, tapi masih merasakan sakitnya sakaratul maut di tenggorokan.
Ya. Baik, ada juga yang dihidupkan oleh Nabi Musa alaihissalam, ya kan, seorang putri yang mana ibunya menangis terus-terusan sampai tidak mau makan, ya, sampai kurus, akhirnya dihidupkan kembali oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah dihidupkan kembali, putrinya berkata kepada ibunya agar tidak menangis sebab dia lebih bahagia di sana daripada di dunia, ya kan. Setelah itu dimatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan ada riwayat mengatakan ada yang hidup sampai punya anak. Ya. Tapi riwayat ini termasuk riwayat Israiliyat, Bapak Ibu. Intinya Nabi Isa diberikan kelebihan oleh Allah dapat menghidupkan orang yang mati. Kalau Nabi Isa itu ada sampai sekarang pasti banyak dicari orang. Bahkan kita pun juga akan mencarinya, ya kan? Bagaimana nanti ketika kita sudah mati dihidupkan kembali, Bapak Ibu, ya. Kemudian wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Ini juga kelebihan Nabi Isa. Kata Nabi Isa, aku dapat memberitahu kepada kalian apa yang dimakan oleh kalian dan apa yang disimpan oleh kalian di rumah kalian. Subhanallah. Bahkan pengetahuan ini Allah kasih sejak masih anak-anak. Jadi waktu beliau usia anak-anak, ya, beliau bermain dengan teman-temannya, Bapak Ibu. Itu beliau berkata kepada teman-temannya, mau nggak aku kasih tahu kepada kalian apa yang disembunyikan oleh ibu kalian dari kalian? Kata mereka, mau wahai Isa. Disebutkan oleh Nabi Isa, ibu kalian menyembunyikan ini, menyembunyikan ini, menyembunyikan ini. Akhirnya anak-anak itu pulang ke rumahnya dan berkata, wahai ibu, ibu menyembunyikan apa dari saya? Apa kata ibunya? Ini kata anak-anaknya. Akhirnya ibunya bertanya, dari mana kalian tahu? Kemudian mereka menjawab, dari Isa. Subhanallah. Ya, tahu perkara-perkara yang gaib, yang tersembunyi. Jemaah rahimakumullah. Dan ini kelebihan, ya. Kelebihan Bapak Ibu. Kemudian inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kalian in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Cukuplah tanda-tanda itu untuk membuat kalian beriman kepada Allah. Kata Allah kepada Bani Israel, ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.